Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 soal TPS yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, mohon bantuan untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, terima kasih. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita masuk saja ke soal pertama. Ada 5 tokens yang warnanya merah, biru, hijau, dan 2 putih. Merah, biru, hijau, dan 2 putih. Yang disusun dalam satu baris, menyamping. Satu dengan lainnya disusun secara menyamping. If the two white tokens are next to each other. Jadi katanya si putih ini dibuat berdampingan, selalu berdampingan. Maka ada berapa banyak kemungkinan penyusunan token ini keseluruhan. Nah, karena ini dibuat berdampingan, kita anggap aja yang si ini apa yang kita lakukan pembahasannya. Yang token putih ini, dua token putih ini kita anggap menjadi satu kesatuan, jadi ini menjadi satu. Karena dia berdampingan katanya. Jadi satu kesatuan. Jadi kita anggap jadi satu, jadi kita menyusun 4 buah susunan seperti itu. Tinggal ini jadi satu, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Ini yang kita susun secara acak. Maka ada berapa banyak kemungkinannya? Maka susunan tokens yang lain tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi jawaban untuk soal ini D. Itu saja, saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua, katanya ada sebuah bilangan M yang merupakan hasil perkalian dari 7 buah bilangan negatif. Nah, hasil perkalian 7 buah bilangan negatif itu seperti apa? Kita misalkan saja bilangannya min A, min B, min C, min D, min E, min F, kali min G. Pasti akan menghasilkan juga sebuah bilangan yang negatif. Karena jumlahnya ganjil. Ini negatif kali negatif jadi positif, negatif kali negatif jadi positif, negatif kali negatif jadi positif. Namun tersisa satu buah masih bertanda negatif, jadi hasilnya pasti negatif. Kemudian N adalah hasil perkalian 6 buah bilangan negatif dan satu buah bilangan positif. Karena negatifnya jumlahnya genap, kita misalkan saja dalam bentuk seperti ini, karena dia genap, minus kali minus jadi positif, negatif kali negatif jadi positif, negatif kali negatif jadi positif, dikali positif, ya tentunya hasilnya positif. Maka M negatif dan N positif. Maka kita bisa pastikan kalau M kali N negatif kali positif. Karena tadi M-nya negatif, N-nya positif, maka pastilah hasilnya negatif atau kecil dari 0. Maka nomor 1 benar. M kurang N. M-nya negatif, dikurang positif. Misalkan saja min 2 dikurang positif, min kurang 4. Pasti saja udah pasti negatif juga hasilnya. Nah, bagaimana N tambah M? N-nya positif tambah sesuatu yang negatif. Misalnya, ini tidak bisa ditentukan jika nilai tidak diketahui. Misalnya begini. Misalnya N-nya positif 4. M-nya negatif min 2. Tambah min 2. Ini kan positif nih. Jadi pos. Nah, tapi bagaimana misalnya N-nya positif 4 dan M-nya itu negatif 6. Ini hasilnya jadi negatif. Jadi, kalau yang N tambah M tidak bisa ditentukan jika nilai tidak diketahui. Seperti itu. Jadi kesimpulan untuk soal ini adalah yang benar adalah 1 dan 2. Oke. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Dikatakan P adalah sebuah bilangan ganjil, bulat ganjil, dan Q adalah sebuah bilangan bulat genap. Maka mana di bawah ini yang tidak menghasilkan sebuah bilangan bulat genap? Nah, ini seperti apa? Kita harus mengingat ada sifat-sifat yang sifatnya apa ya? Sudah mutlak. Itu apa misalnya? Ganjil dikali ganjil. Ini pasti ganjil. Apapun dikali genap, genap
pasti genap. Kemudian yang perlu kita ingat lagi, ganjil kurang genap pasti ganjil. Nah, genap kurang genap pastilah genap. Ini sesuatu yang pasti. Nah, kemudian yang kita lakukan, kita coba-coba satu pilihannya. Misalkan opsi A, katanya 3P kali Q. Nah, P itu kan ganjil. 3 kali ganjil kan ganjil kali ganjil nih. Hasilnya pasti ganjil. Maka ganjil. Kemudian dikurangi genap, ganjil kurang genap, hasilnya ganjil. Sebenarnya ditanya, udah kita dapat. Karena yang opsi A itu tidak merepresentasikan hasilnya sebuah bilangan bulat genap. Tapi bagaimana yang lain? Karena kebetulan A udah kita dapat, kita misalkan B. Opsi B 3 kali ganjil, hasilnya ganjil, kemudian dikali genap lagi. Karena 3P kali Q, sesuatu dikali genap katanya kan. Udah pasti genap. Maka opsi B genap, ini juga udah dikali Q, karena perkalian ini pasti genap juga. Yang C, kemudian yang D bagaimana? Opsi D 3 kali Q itu ganjil kali genap. Genap kurang 2 kali ganjil. Genap 2 kali ganjil kan ini kan genap. Jadinya genap kurang genap, hasilnya genap. Kemudian yang E juga 32P 32 kali ganjil, ini pasti hasilnya genap. 2 kali genap, hasilnya genap. Genap kurang genap, hasilnya genap. Maka kesimpulannya yang tidak mungkin masalah genap adalah A 3P kurang Q, karena ini hasilnya pasti ganjil. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Dikatakan A besar dari B dan C besar dari D. Maka manakah di bawah ini pilihan yang pasti benar? Nah, kalau misalnya kesamaan seperti ini, A besar dari B, C besar dari D, maka yang sudah pasti adalah jika kesamaan ini kita jumlahkan. Itu, kita jumlahkan. Kalau dikurangkan, itu tidak pasti hasilnya. Kalau dia tandanya kita buat kurang. Itu. Karena kita tidak tahu. Karena sesuatu hasil pengurangan itu bisa saja positif dan bisa saja negatif. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya penjumlahan, udah pasti sifatnya. Gitu. Nah, karena sifatnya pasti, kita jumlahkan saja kedua kesamaan ini, maka didapatkan sebuah kesamaan baru. A tambah C besar dari B tambah D. Jika kita lihat bentuknya ini tidak ada pilihan, tapi jika dibalikkan maka pilihannya ada. Itu B tambah D kurang dari A tambah C. Jadi jawabannya D. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Kita lanjut saja ke soal terakhir. Dikatakan produksi oil minyak selama 4 tahun berturut-turut adalah 315 per tahun. Kemudian selama 10 tahun pada periode itu dia menginginkan rata-rata 378 per tahun. Maka 6 tahun sisanya harus memproduksi rata-rata berapa setiap tahunnya, seperti itu. Maka kita hitung dulu kondisi pertama, kondisi 4 tahun pertama. Selama 4 tahun pertama ini ada berapa sih galon minyak yang dihasilkan? Ya, kita menggunakan rumus rata-rata sama dengan jumlah total produksi per tahun. Rata-rata 315, tahunnya 4, maka jumlah total produksi selama 4 tahun adalah 1260 galon. Kemudian selama 10 tahun keseluruhan dengan konsep yang sama, kita menghitung sebenarnya berapa sih total yang harus diproduksi selama 10 tahun agar rata-rata per tahunnya jadi 378. Maka didapat jumlah total produksi selama 10 tahun haruslah 3780. Jika 4 tahun pertama sudah dihasilkan 1260, maka 6 tahun terakhir haruslah dihasilkan sebanyak selisihnya 2520. Ini yang harus dicapai selama 6 tahun terakhir. Karena yang ditanya adalah per tahun atau rata-ratanya selama 6 tahun terakhir, maka dibagi 6. Maka dapat jawabannya 420. Jadi jawabannya D. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas juga untuk soal terakhir ini. Nah, demikianlah video pembelajaran pada video pembahasan soal pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga berguna, semoga bermanfaat, semoga ilmunya bertambah. Tetap semangat. Jika masih ada yang ingin tanyakan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Mohon bantuan like dan jangan lupa juga untuk subscribe dan share untuk tetap mendukung YouTube channel ini.
Sekian dari saya, terima kasih.